Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Widya Ayu Lestari. Saat ini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi penerapan manajemen pengetahuan perpustakaan di STAIN Padang Sidimpuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pengetahuan. Dosen pengampunya adalah Ibu Hima Dewiana STM Home. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memulai presentasi saya pada kali ini. Nah, untuk latar belakang kasus ini, yang pertama yaitu pada era digital ini, perpustakaan perguruan tinggi menghadapi tantangan. Jadi perpustakaan perguruan tinggi itu kan salah satu unit ya, penunjang kegiatan akademik yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, di mana yang kita ketahui yang pertama yaitu pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi seperti yang pada slide saya itu, yang pertama yaitu perpustakaan perguruan tinggi menghadapi tantangan, gitu kan. Nah, jadi tantangan-tantangan ini menjadi kenyataan bahwa saat ini perpustakaan perguruan tinggi tidak lagi bisa mengaku sebagai satu-satunya lembaga penyedia informasi bagi sivitas akademika. Kenapa? Karena mereka dapat mencari informasi yang mereka butuhkan di portal-portal yang banyak tersedia di internet tanpa mereka harus pergi lagi ke perpustakaan, gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu perpustakaan perguruan tinggi harus menyediakan informasi yang tepat, ya benar sekali gitu kan. Jadi berdasarkan fenomena di atas tadi, nah jadi supaya tetap dibutuhkan oleh pemakainya, maka perpustakaan perguruan tinggi harus berusaha menyediakan sejumlah informasi yang tepat gitu. Nah, yang terakhir yaitu maka diperlukan penerapan manajemen pengetahuan yang baik di perpustakaan gitu. Untuk knowledge management sendiri ini dibutuhkan agar suatu perpustakaan dapat meningkatkan efisiensi operasional untuk memenuhi tantangan-tantangan yang telah disebutkan di atas tadi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuannya. Tujuan observasi kali ini yaitu untuk mengetahui penerapan manajemen pengetahuan yang dilakukan pustakawan di perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Untuk rumusan masalahnya di sini saya mengangkat mengenai bagaimana penerapan manajemen pengetahuan yang dilakukan oleh pustakawan di perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Oke, untuk manfaatnya yang pertama yaitu untuk lembaga peneliti sendiri, yaitu STAIN Padang Sidimpuan, sebagai masukan dalam penerapan manajemen pengetahuan di perpustakaan. Yang kedua yaitu untuk menambah hasanah pengetahuan di bidang manajemen pengetahuan. Selanjutnya itu bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang penerapan manajemen pengetahuan di perpustakaan. Oke, langsung saja di sini kita ke pembahasan gitu kan. Yang pertama yaitu alasan-alasan penerapan manajemen di pengetahuan. Oke, untuk yang pertama di sini alasan yang pertama yaitu keterbatasan anggaran. Jadi perpustakaan STAIN Padang Sidimpuan ini merupakan salah satu perpustakaan perguruan tinggi yang mempunyai alokasi anggaran yang sangat terbatas. Nah, jadi kondisi ini membuat perpustakaan tersebut nggak leluasa dalam melaksanakan setiap program dan kegiatannya setiap tahun. Karena itu, udah saatnya sekarang manajemen pengetahuan diterapkan di perpustakaan tersebut. Dengan penerapan manajemen pengetahuan, diharapkan perpustakaan tersebut mampu memberdayakan sumber daya manusianya secara efektif dan mampu meningkatkan efisiensi dari aktivitas kegiatan layanan-layanan teknis yang terdapat di perpustakaan dengan alokasi dana yang terbatas. Untuk alasan yang kedua yaitu tingginya harapan sivitas akademika pada perpustakaan. Layaknya perpustakaan perguruan tinggi pada umumnya gitu kan. Jadi kebutuhan informasi sivitas akademika STAIN Padang Sidimpuan ini terutama mahasiswa sangat tinggi sekali.
Itu yang menjadi alasan yang kedua. Selanjutnya yaitu untuk pencapaian misi perpustakaan dan lembaga induk. Nah, jadi dengan penerapan manajemen pengetahuan, diharapkan akan mempermudah upaya pencapaian baik misi perpustakaan maupun misi STAN Padang Sidimpuan itu tersendiri. Untuk selanjutnya yaitu alasan penerapan manajemen pengetahuan. Itu maksudnya langkah-langkah penerapan manajemen pengetahuan di perpustakaan STAN Padang Sidimpuan. Langkah-langkah yang pertama yaitu mengelola sumber daya pengetahuan. Nah, sumber daya pengetahuan yang terdapat pada perpustakaan ini adalah pengetahuan terekam atau pengetahuan yang telah dieksplisitkan, yaitu koleksi perpustakaan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, maupun CD-CD, ROM, dan lain-lain. Jadi pengelolaan sumber daya pengetahuan yang ada di perpustakaan tersebut dilakukan dengan menggunakan dua strategi. Yang pertama yaitu strategi kodifikasi, yaitu dalam bentuk eksplisit, disimpan dalam basis data sehingga para pencari pengetahuan yang membutuhkan dapat mengakses pengetahuan tersebut. Untuk strategi yang kedua yaitu strategi personalisasi, yaitu pengetahuan yang tersimpan dalam benak atau kepala staf perpustakaan ditransfer dari satu orang ke orang lain melalui hubungan personal. Gitu. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu mengelola sumber daya manusia. Nah, jadi pengelolaan sumber daya manusia dalam hal ini staf perpustakaan STAN Padang Sidimpuan akan dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya yang pertama yaitu mendorong staf perpustakaan untuk mengikuti pelatihan, workshop, dan lokakarya tentang perpustakaan, informasi, dan teknologi informasi. Baik yang diselenggarakan oleh lembaga internal kampus maupun juga lembaga eksternal kampus. Yang ketiga yaitu melakukan knowledge sharing. Nah, jadi knowledge sharing ini difokuskan pada diskusi atau tacit knowledge karena mengingat pengetahuan tersebut disimpan dalam benak dan kepala masing-masing staf perpustakaan. Nah, jadi karena itu, jadi knowledge sharing ini merupakan bagian dari strategi personalisasi ampuh banget untuk mentransfer pengetahuan dari satu staf ke staf yang lain. Untuk selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu memberdayakan sarana teknologi yang tersedia. Nah, pemberdayaan sarana teknologi yang tersedia ini merupakan jalur keluar bagi perpustakaan yang mempunyai anggaran yang terbatas seperti yang saya observasi ini yaitu perpustakaan STAN Padang Sidimpuan. Dalam keterbatasan tersebut, penerapan manajemen pengetahuan tetap masih dapat dilakukan. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulannya. Nah, jadi perpustakaan STAN Padang Sidimpuan ini merupakan salah satu perpustakaan perguruan tinggi di bawah naungan Departemen Agama RI. Nah, jadi mereka seharusnya itu sudah dapat menerapkan manajemen pengetahuan meskipun memiliki dukungan sumber dana dan juga sumber daya manusia serta sarana yang sangat terbatas. Gitu. Jadi itu bukan alasan. Kemudian yang kedua yaitu dengan keterbatasan tersebut, nah jadi dapat menggunakan secara optimal sarana teknologi yang sudah tersedia. Nah, tentunya kan perpustakaan ini memiliki PC tersendiri ya dan juga laptop untuk mengaplikasikan manajemen pengetahuan secara efektif dan juga efisien. Oke, sekianlah presentasi dari saya mengenai hasil observasi saya tentang laporan hasil observasi penerapan manajemen pengetahuan perpustakaan di STAN Padang Sidimpuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.